Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berkumpul di tempat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita masih hidup sampai sekarang ini. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul bersama keluarga kita. Atas izin Allah Subhanahu wa taala pula, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala pula kita dapat beriktikaf dan salat berjamaah pada hari yang insyaallah mulia ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini pada tanggal 10 Zulhijjah kita mengingat salah satu sosok yang sangat mulia, yang dimana di antara seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala ada dua orang yang mendapat gelar kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan pada tanggal ini, tanggal 10 Zulhijjah ini, kita akan mengingat bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim, bagaimana ujian yang ia dapatkan. Karena tentunya ia mendapatkan ujian karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ialah sosok yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ketaatannya tersebut ia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu." Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai satu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakannya musibah, akan memberikannya ujian. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada seseorang, maka ia akan diberikan musibah, dan musibah tersebut akan menjadi ujian baginya, dan dengan ujian tersebut ia akan menaikkan derajatnya tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tergantung bagaimana ia merespon ujian tersebut. Ujian terbesar, salah satu ujian terbesar yang dialami Nabi Ibrahim ialah diperintahkan untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail. Namun sebelum itu Nabi Ibrahim sudah mendapat banyak sekali ujian. Salah satunya ialah ia dibenci oleh ayahnya, ia diancam oleh ayahnya, bahkan diusir oleh ayahnya. Kenapa? Karena ia mendakwahkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mendakwahkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ia mengajak para penduduk negerinya untuk menyembah hanya kepada Allah, tidak menyembah berhala-berhala yang dibuat oleh ayahnya. Perkataan ayah Nabi Ibrahim termaktub di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim dikatai oleh ayahnya, "Apakah engkau membenci Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Kalau seandainya engkau tidak berhenti melakukan hal-hal yang menyebabkan orang-orang tidak mau menyembah Tuhanku, maka aku akan merajammu. Dan juga aku akan memerintahkanmu untuk pergi jauh-jauh dan dengan waktu yang sangat panjang." Begitulah perkataan ayah Nabi Ibrahim alaihi salam. Di samping itu juga bukan hanya ayahnya yang membenci Nabi Ibrahim, tapi semua kaum, seluruh kaum di negeri itu membenci Nabi Ibrahim alaihi salam, dan bahkan mereka berdiskusi bagaimana caranya membunuh Nabi Ibrahim. Perkataan mereka termaktub di dalam Al-Quran, qalu banu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Mereka berkata,
Ubnu lahu bunyanan, buatkan Nabi Ibrahim sebuah bangunan. Mengapa mereka ingin membuatkan Nabi Ibrahim bangunan? Agar Nabi Ibrahim dibakar di sana. Bukan sekedar dibakar, tapi dibuatkan perapian bangunan agar Nabi Ibrahim tidak bisa lepas, dan juga api yang menyala-nyala tersebut fokus pembakarannya pada Nabi Ibrahim. Fa'alquhu fil jahim, maka lemparkanlah ia. Di dalam ayat lain dijelaskan pula perkataan mereka, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Dan mereka berkata, bakarlah Nabi Ibrahim, bakarlah Ibrahim, dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian apabila kalian benar-benar ingin melakukan. Maka dari itu dibuatlah perapian untuk Nabi Ibrahim, kemudian dibakarlah di sana dan dilemparkan ke dalamnya. Namun begitulah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan ujian, dan tentunya dilaksanakan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan membawa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam lanjutan ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan api itu, wahai api, qulna ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman, jadilah engkau dingin, jadilah engkau penyelamat ala Ibrahim, bagi Ibrahim. Maka api yang seharusnya membakar Nabi Ibrahim justru mendatangkan kesejukan. Bahkan di dalam sebuah riwayat dijelaskan, Nabi Ibrahim pernah ditanya, kapan saat-saat ia merasa paling bahagia di dunia ini, atau merasakan hal-hal yang paling nikmat. Ia menjelaskan bahwasanya justru ketika di dalam api ia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Di samping itu, ujian bagi Nabi Ibrahim adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dasar cintanya untuk pergi ke satu tempat tandus, yaitu Bakkah, tempat yang tidak ada kehidupan di sana, tidak ada bangunan, tidak ada air, dan tidak ada makanan. Ia datang membawa anak istrinya. Kemudian setelah sampai sana, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memerintahkan Nabi Ibrahim membuat Ka'bah di sana. Allah Subhanahu wa taala justru memerintahkan Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya. Bayangkan bagaimana hati seorang ayah melihat anaknya yang baru lahir dan juga istrinya diperintahkan untuk ditinggalkan di tempat yang tidak ada tempat untuk berteduh, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Namun karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada tempat yang harus didakwahi, maka Nabi Ibrahim pergi. Dan kemudian ujiannya bukan sampai sana saja. Setelah anaknya bertumbuh, maka Nabi Ibrahim bertemu dengan anaknya. Baru saja bertemu dengan anaknya, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Maka Nabi Ibrahim merasakan gelisah. Ia merasa, apakah ini benar perintah Allah Subhanahu wa taala ataukah ini godaan setan? Maka pada tanggal 8 Zulhijjah, hari tersebut dikenang dengan hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah artinya hari perenungan, karena Nabi Ibrahim merenung di sana. Dan akhirnya anaknya yaitu Nabi Ismail alaihi salam bersepakat, karena ia merasa ini benar-benar perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan ujian tentu akan mendatangkan pula pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pisau yang seharusnya memotong Nabi Ismail tidak mampu memotong lehernya, dan kemudian datanglah Jibril membawa sembelihan yang besar. Wa fadainahu bidzibhin adzim, firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami tebus Nabi Ismail dengan dzibhin adzim, dengan sembelihan yang besar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita dapatkan adalah bagaimana agar kita tetap memperjuangkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Walaupun nanti akan mendatangkan ujian, tapi ingatlah, ujian karena ketaatan tentu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.